Panggil kami jadi hamba-Mu, mengabdikan hidup kami kepadamu, tapi juga memberi makan hamba-hamba-Mu pada waktunya. Engkau Tuhan yang tolong kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang dewasa. Karena seringkali Tuhan kami harus mengakui keinginan-keinginan kami seringkali tidak sebanding dengan tanggung jawab kami melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kami ingin bersyukur kepadamu di atas semuanya itu Tuhan. Sungguh kami melihat akan kasih sayang Tuhan, kesabaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi sungguh hamba berdoa, kami tidak perlakukan itu sebagai kesempatan untuk berbuat apapun yang kami suka, tanpa hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hamba berdoa hari ini, minta sungguh anugerah-Mu Tuhan, minta anugerah-Mu, minta anugerah-Mu. Minta terus berkenan Tuhan, supaya hidup kami dengan waktu yang sangat pendek dan sisa yang ada, kami gunakan dan tidak kami sia-siakan. Sore hari ini bicara Tuhan, buat kami menangkap akan hati-Mu. Engkau ajari kami tepat seperti yang Tuhan mau. Jadi pelayan Tuhan yang efektif dan tidak menghamburkan setiap kesempatan dan membiarkannya berlalu tanpa dampak apapun. Terima kasih Tuhan. Bicaralah buat anak-anak-Mu menangkap hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara. Mungkin besok akan dijelaskan lebih lengkap lagi. Tetapi saya mau share sedikit sesuatu yang berkaitan dengan zaman di mana kita hidup hari ini. Saudara makin sadar bahwa kedatangan Tuhan itu makin dekat. Saya seringkali ngeri melihat apa yang setiap kali saya lihat. Ada banyak orang yang sangat tidak peduli bahwa yang namanya waktu itu tidak bisa ditebus dengan apapun. Dan seringkali pada waktu kita membiarkan satu hari lewat, kita seperti orang yang tidak berdosa. Ya kita anggap ya satu hari lewat, syukurlah tidak ada malapetaka. Dan besok ada hari baru lagi. Tetapi kalau kita menyadari bahwa waktu yang Anda sudah buang kemarin, yang ternyata tidak ada efeknya buat orang lain, apalagi memberikan efek perkenan Tuhan, kita sedang merugi begitu besar dan tidak bisa ditebus dengan apapun. Sesuatu yang kita sudah lewatkan, kesempatan yang sudah Tuhan beri, dan kemudian kita lewatkan begitu saja, masalahnya adalah Anda tidak bisa mengulang lagi.
Saya sering kali berkata dengan jiwa saya sendiri. Saudara, kalau orang sudah terbiasa melakukan sesuatu seperti saya ini, hampir tiap hari saya khotbah, ya kan? Maka kemudian sudah menjadi sebuah kegiatan yang sebetulnya sepertinya rutin. Dan saya sering kali perhatikan jiwa saya sendiri. Pada waktu saya rutin melakukan yang harus saya lakukan, dengan saya khotbah, menyampaikan firman, hampir tiap hari itu. Maka ada kecenderungan dalam jiwa ini, yang seperti berkata, oh ini aku tiap kali melakukan kok. Sudah tidak lagi peduli, apakah khotbah saya hari itu akan mengubah hidup orang, apakah saya betul-betul menyampaikan pesan Tuhan, atau sekedar saya menjalankan profesi saya. Dalam 1 bulan yang lewat di tahun 2015 ini, mungkin tidak tiap hari, tapi hampir tiap hari saya menyampaikan firman. Dan setiap kali saya ngomong ke jiwa saya, mungkin firman yang kamu sampaikan hari ini adalah sebuah pesan terakhir buat 1-2 orang yang aman dengar. Dan kalau engkau biarkan hanya sekedar khotbah karena kewajiban, apalagi karena profesi, satu hari di hadapan Tuhan, yang ada cuma penyesalan yang dalam dan engkau tidak bisa menebusnya lagi sampai kapanpun. Saudara, karena itu saya hanya mau berkata demi kasih Tuhan, hari-hari kita ini sudah makin dekat. Dan saya percaya kedatangan Tuhan sebetulnya sudah sangat singkat. Minggu lalu kami lagi diskusi sebetulnya. Dan hari ini beberapa teman mencari akan sumber-sumbernya, bagus sekali sih. Diskusi kami ini memang penuh dengan tawa. Dan saya berkata ini baru sebuah teori. Belum tentu benar. Tapi secara logika Alkitab saya, itu masuk akal. Saudara, di internet, di media sosial lagi dibahas. Dan yang membahas, mengangkat ini malah bukan orang Kristen sebetulnya. Mereka mengutip akan sebuah penelitian yang dibuat oleh para arkeolog Turki dan Cina. Mereka naik ke atas gunung Ararat, dan mereka menjumpai bekas Bahtera Nuh yang nangkring di atas gunung Ararat itu. Anda membaca ceritanya ya. Lalu para arkeolog ini ingin mengerti sebetulnya, dulu Bahtera Nuh itu dibuat di mana? Di Alkitab tidak dijelaskan. Maka mereka berkata, kita harus cari tahu, ini yang dipakai kayu apa untuk membuat bahtera ini. Nah nanti kalau sudah dapat kayunya di mana, nah di situ kira-kira, karena nggak mungkin itu diangkut dari tempat yang jauh, tidak mungkin. Supaya Anda mengerti, sebelum peristiwa air bah, daratan itu tidak terpecah-pecah seperti sekarang. Para ahli sefaham bahwa daratan di dunia ini, di bumi ini, semuanya nyatu. Sehingga jarak tempuhnya jauh lebih dekat. Sekarang oleh karena air bah, maka sepertinya terbelah-belah daratan ini. Zaman sebelum air bah, semuanya nyatu. Saudara, waktu mereka lihat sampelnya, lalu para arkeolog ini mengambil contoh ratusan jenis kayu dari seluruh dunia. Dan dengan ilmu yang mereka punya, dengan teknologi yang terbaru, mereka mencoba untuk menjelaskan ini sebetulnya kayu apa yang dipakai. Nah, setelah mereka kerja begitu lama, akhirnya mereka menemukan satu jenis kayu, dan mereka berkata, ini mendekati 100% benar katanya. Dan ternyata kayu yang dipakai
Mereka berkata adalah kayu jati dari Jawa. Boleh tertawa kok saudara. Karena tidak banyak juga orang yang terlalu yakin Indonesia ini oke. Tenang aja. Dan yang lebih spesifik lagi, dikatakan itu kayu jati, kemungkinannya lebih dipersempit lagi. Itu hanya hidup di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi maaf yang Jawa Barat tidak masuk. Proteslah sama orang Cina dan Turki. Atau ke Nabi Nuh itu. Nah, sekarang saya berpikir secara logika Alkitab. Ini sebelum saya cerita logika Alkitab begini. Tiba-tiba kami diberi informasi di pinggiran kota Semarang itu ada hutan lindung 30 sekian hektar luasnya dan itu hutan jati. Saya minta beberapa teman masuk ke sana dengan izin khusus karena tidak bisa dimasukin sembarang orang. Begitu mereka sampai di sana, itu di sana hidup hutan atau pohon jati yang umurnya pernah ada yang mencapai 400 tahun. Diameternya 8,45 meter diameternya. Ada yang 5 meter, 6 meter. Jati. Jadi kalau 400 tahun yang lalu bisa ada jati yang ujungnya diameternya bisa sekian, masuk akal sih sebetulnya. Kalau bagian dari jati-jati besar itulah yang dipakai oleh Nabi Nuh. Lalu orang berkata, oh mungkin itu karena itulah orang Jawa ada yang namanya Nuh Hadi dan sebagainya ya. Mungkin loh, mungkin saya nggak tahu saudara. Nah, apa logika Alkitab saya? Kalau saudara membaca di Alkitab, di tempat dan waktu yang penting bagi Tuhan. Saya ulang lagi ya. Di tempat dan waktu yang penting bagi Tuhan. Selalu akan terjadi pengulangan di tempat dan waktu itu. Selalu itu. Kalau Anda membaca Alkitab dengan jeli, saudara akan melihat pola itu ada di Alkitab. Saya beri contoh. Di tempat di mana pegunungan di mana Abraham diminta Tuhan mempersembahkan Ishak anaknya. Gunung Moria. Maka di tempat itu sebenarnya adalah tempat yang kemudian dimiliki oleh Arauna, dan ketika Daud akan memberikan korban bakaran kepada Tuhan, maka dia ngotot, dia beli tempat itu. Di tempat di mana Abraham pernah akan mengorbankan Ishak, di situ kemudian Daud memberikan korban ke Tuhan, di tempat yang sekitar yang sama, Salomo membangun akan bait Allah, dan di sekitar tempat itu Yesus disalib. Mengapa seperti itu? Jika ada tempat yang penting bagi Tuhan, seringkali akan terjadi pengulangan, repetition di tempat yang sama. Di waktu yang penting bagi Tuhan, maka juga terjadi akan pengulangan yang sama. Kalau Anda membaca hidupnya Tuhan Yesus, Anda akan mengerti mengapa dia harus mati di saat-saat Paskah dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Lalu kemudian mengapa pencurahan Roh Kudus dicurahkan tepat pada hari Pentakosta. Oleh karena itu merupakan saat-saat penting dalam perjanjian lama yang merupakan gambaran profetik dan digenapkan oleh Yesus dalam perjanjian baru. Kita bisa pelajari seluruh Alkitab, saudara akan ketemu sebuah pola seperti itu. Di tempat dan waktu yang dianggap penting oleh Tuhan, selalu terjadi pengulangan. Paling tidak, apa yang profetik pernah terjadi, itu akan digenapi di sekitar tempat-tempat yang sama. Nah, itu logika Alkitab saya.
Maka ketika saya mendengar itu, sebetulnya timbul sebuah pertanyaan dalam hati begini. Jangan-jangan Nuh itu memang dulu tinggalnya di Semarang. Saudara tidak percaya, nggak apa-apa, nggak masuk neraka kok. Tapi ini saya pakai logika Alkitab saya. Mengapa Tuhan suruh kita bangun namanya pelayanan bahtera? Terus kalau Anda perhatikan mengapa dulu kami waktu bangun Holy Stadium seperti itu, Anda lihat itu atapnya, kalau Anda balik begini, persis bahtera. Dan itu bukan dari perencanaan dari awal loh. Dan kemarin saya bicara dengan Bu Iin, yang ini beliau tidak setuju, yang lain sudah setuju. Yang satu ini dia nggak setuju. Makanya sebelum besok dia ngomong apa-apa, saya omongin dulu saudara, supaya Anda ngerti. Saya bilang begini dengan beliau, wah ini kok aneh ya, cocok sekali ini. Cocoknya gimana? Ya saya bilang dulu ada lagu kan, Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lakinya, 3 anak mantunya laki atau perempuan? Terima kasih. Masuk dalam bahtera. Nah, sekarang kami hamba Tuhan ini, Nabi Nuhnya kira-kira siapa? Bukan Pak Petrus Hadi, bukan toh ya? Engkong dan istrinya. Nah, terus hamba Tuhannya lakinya berapa? Ya 3 loh, bener kan? 2 Petrus, 1 Daniel. Nah, yang perempuan 3. Satunya siapa? Bu Linda. Karena kalau kami doa, dia mesti ikut. Yang 2 lagi siapa? Ada Ibu Nani dan saya berkata, kamu mantu. Itu dia marah besar. Setiap marah saya nyanyi, Nabi Nuh dan istrinya. Ini Pak, itu ilmu gatok-gatok Pak, terserah. Karena ini yang ngomong bukan saya awalnya. Di Alkitab memang digunakan kata kayu gofir. Gofir itu sebetulnya jenisnya banyak sekali. Satu di antaranya jati. Itu bagian dari keluarga gofir. Jadi saudara sekalian, ada 2 hal yang Anda harus renungkan. Kalau itu benar, betapa bahayanya ngata-ngatain bahtera itu. Karena tiba-tiba something happen. Benar nggak saudara? Coba pikir. Cari di Alkitab 1 orang saja yang pernah mentertawakan dan akhirnya bertobat. Zaman Nuh itu, nggak ada toh. Pak, kalau tidak benar, apa kebenarannya Anda ngata-ngatai orang? Kecuali Anda kurang terdidik dan bukan anak Tuhan. Tetap nggak boleh ngata-ngatain. Nah, kalau itu cuma omongan-omongan kosong Pak, yang tentang cerita kayu jati, yang salah yang ngomong dong. Tapi kita tidak pernah punya hak apapun untuk menghakimi siapapun. Siapa tahu ada sesuatu di balik semua itu. Dan yang kedua, saudara, kalau Anda perhatikan, Nuh dan keluarganya bangun bahtera itu berapa tahun? 120 tahun. Kita mulai bahtera itu akhir 2005. Maka logika Alkitab saya berkata, seandainya ini memang seperti itu gambarannya, maka bahtera ini sebetulnya akan bertugas teriak terus selama 12 tahun.
Kalau kita ngitung dari akhir 2005, berarti akan selesai di akhir 2000 berapa? 16, 17. Berarti kita ada waktu kira-kira berapa tahun? Hampir 3 tahun. Sudah hilang sebulan ini. Hampir 3 tahun. Dan kalau itu benar, apa yang Anda lakukan dalam 3 tahun terakhir? Yang aneh, ada orang-orang di dunia, para ahli, itu sudah menetapkan, katanya doomsday, kiamat, tinggal 3 menit. Apakah itu sebuah kebetulan? Semua masih menyimpan sebuah tanda tanya. Tapi saya mau berkata buat saudara, mari kita kerja keras, lakukan yang efisien buat Tuhan. Kepercayaan sekecil apapun yang Tuhan berikan dalam hidupmu, jangan dibuat sembarangan. Pak, yang tahu kan Tuhan, tidak hanya Tuhan, orang lain akan merasakan. Sekecil apapun kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita kerjakan segenap hati atau karena kewajiban, itu beda, saudara. Kalau itu hanya sebuah kewajiban, Anda tidak akan dapat apapun. Dan itu sedang membodohi diri kita sendiri. Karena itu saya mau berkata, ayo buat sesuatu dalam hidupmu. Kerja yang keras. Pak, kalau 3 tahun lagi gak terjadi apa-apa, apa yang rugi dengan kita melakukan segenap hati buat Tuhan? Tidak ada. Tapi seandainya logika-logika tadi benar, saudara, kita hidup pada akhir dari akhir zaman. Saya harap Anda besok datang, Ibu Iin punya banyak data yang menarik sekali. Kalau saya ceritakan di sini dia marah lagi. Saya suruh khotbah apa? Walaupun sudah sharing ke saya datanya, saya bisa sharingkan hari ini. Dan si menantu itu akan masalah besar dengan saya. Saudara, mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Amen? Please jangan terlalu banyak bercanda dengan hidupmu. Sebab kita hidup dalam sebuah masa yang sangat serius. Sebelum saya masuk ke firman Tuhan, tadi saya dipesanin tanggal 7 nanti teman-teman Hananeel membuat acara fellowship mereka yang masih single. Saya mau tanya, siapa di sini yang masih single, belum menikah, berapapun umurmu nggak masalah, angkat tangan tinggi-tinggi, belum menikah. Oke, brosurnya di mana ya? Ada brosur, ini dia, King and Queen. Saudara, siapa yang satu hari ingin berumah tangga? Yang belum loh, yang sudah nggak usah angkat tangan. Yang belum berumah tangga, satu hari ingin berumah tangga, angkat tangan tinggi-tinggi. Anda harus jadi King and Queen. Anda harus datang tanggal 7 Februari. Hilang lagi. Tolong diisi, tolong. Sebelum disuruh matikan jangan dimatikan. Terima kasih. Nah, ini lebih baik, bersahabat. Tanggal 7 Februari 2015. Tempatnya di mana itu? Enggak jelas tempatnya di mana. Hananeel mana? Cidek, Kalau bilang cinta itu enggak ada, di kamus enggak ada. Yang kenyataan, cinta kan bahasa bagus-bagusnya. Cideng, gitu, cinta nanti di sana baru ketemu dengan cintamu yang sejati. Siapa tahu, ya toh? Kalau logika ini benar, nah ini kabar baik buat saudara. Pak, saya sudah memutuskan jomblo sampai Tuhan datang. Ya nggak apa-apa, saudara. Tapi yang ingin berumah tangga, tolong datang, keterangan lebih lanjut. Hubungi siapa ini? Tidak ada yang dihubungi. Adalah, mestinya di luar sana harusnya ada seseorang yang Anda bisa dapat informasi. Saya berharap teman-teman yang masih single, siapa tahu saudara, Tuhan tinggal sekian tahun.
minimal beri aku jodoh satu saja sampai Tuhan datang. Amen. Kalau minta dua, kebangetan namanya. Tapi juga saya mau berkata buat saudara, kami ini dibuat di Jakarta, tanggal 14 kita ada event besar. Teman-teman youth, saya dititipi sesuatu, teman-teman youth mau jangkau anak-anak muda. Saudara, kami ini sekarang sedang melayani, kita garap dengan intens sekali puluhan sekolah di Semarang. Dan tanggal 14 mereka diajak untuk bergabung, kita mau buat acara Valentine. Sudah ada 40 sekolah yang berkata akan ikut bergabung. Kalau itu terjadi, maka kalau seandainya masing-masing hanya kirim sekitar 300 siswa saja, sudah nggak muat Holy, sudah langsung penuh. Saudara, tapi mereka dari sekolah-sekolah yang di pinggir, kalau yang di tengah sudah beda perlakuannya. Ini yang di pinggir, dan mereka sangat antusias ingin bergabung. Nah, pada akhir tahun lalu kita buat yang sama. Saya mau putar klipnya, apa yang kita buat pada waktu pergantian tahun, anak-anak menjangkau 6-7 ribu orang yang kita buat di luar Holy selesai acara Bahtera. Tolong putarkan klipnya sebentar, acara Fresh Start pada akhir tahun dan awal tahun ini. Silakan. Saya mau beritahu semua teman-teman termasuk yang di luar, kalau engkau merasa dirimu gagal dalam hidupmu, kalau engkau merasa hidupmu tidak berarti hari ini, mari masuk tahun 2015 dengan fresh start, dengan sesuatu yang segar dalam hidupmu. Ada kesempatan yang kedua, ada Tuhan yang mau berkata, ayo bangkit berdiri, jalan lagi, kamu bisa, tidak ada yang bisa menghentikan kamu, kamu bisa. 3, 2, 1. Buat semua support Anda, pada waktu itu Anda memberikan support yang ajaib sehingga mereka bisa melakukan yang terbaik. Saya dititipi mereka barang lagi, ada jam tangan lagi yang kalau Anda mau dukung acara tanggal 14, tapi di depan sini saja ya, supaya enggak kasihan teman-teman yang di depan sudah enggak ada ruang, sehingga kalau Anda mau beli produk di sana tidak ada tempat lagi, khusus kalau Anda mau support untuk anak-anak pelajar kita, jangkau mereka, kita berdoa kali ini minimal 10.000 jiwa akan dibawa kepada Tuhan Yesus. Saudara, ini hari-hari yang sungguh ajaib sekali. Kemarin salah satu pendeta kami, Pak Hengki, cerita dengan saya. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu datang. Dari pakaiannya tahu bahwa ini bukan orang Kristen. Bahkan suaminya itu sebetulnya adalah seorang ustadz, saudara. Ibu ini ibu sederhana sekali, dia jual makanan, dan kemudian satu hari jualannya nggak laku. Dalam keadaan dia kalut, tiba-tiba terngiang di telinganya,
satu lagu. Dan dia tahu persis, saya nggak tahu dia dengar dari mana, dia berkata ini merupakan lagunya orang Kristen. Anda pasti tahu lagunya, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Dia coba cegah, tidak ikut nyanyi. Dia nggak tahan, saudara. Akhirnya dia nyanyi. Pada waktu dia nyanyi, dia nangis seperti anak kecil. Dan dia merasa berdosa karena kenapa aku nyanyi lagunya orang Kristen. Dia datang ke suaminya, dia cerita apa adanya. Dia berkata, aku tidak berubah agama. Tapi aku nggak bisa cegah ini. Saudara, apa yang terjadi? Dia ngomong sama suaminya, boleh tidak sih? Kalau aku mengalami kesulitan dan aku ditolong orang Kristen itu boleh terima nggak pertolongannya? Suaminya berkata boleh, nggak apa-apa. Saudara, setiap kali dia nyanyi lagu itu dia nangis seperti anak kecil. Entah bagaimana saya tidak tahu, ketemu dengan salah seorang jemaat kami. Dan jemaat ini bisa berkata, ibu ketemu pendeta saya saja. Diberikan nomornya Pak Hengki, kemudian janjian ketemu, saudara. Ibu yang sangat sederhana. Dan dia cerita seperti yang saya ceritakan tadi kepada saudara. Lalu kemudian ibu ini berkata, saya harus bagaimana Pak? Pak Hengki hanya berkata, ibu, ada yang namanya Tuhan Yesus. Ada yang namanya Isa Al-Masih. Ibu tidak usah pindah agama. Terima dia saja dalam hati. Dan hari itu dia dituntun terima Tuhan Yesus. Begitu dia undang Tuhan, dia teriak-teriak, Pak. Pak Hengki lagi doa, dia buka matanya. Kenapa Bu? Ini siapa yang megangin kepala saya? Dilihat, nggak lihat apa-apa. Bapak lihat nggak? Enggak. Ini Pak, megangin kepala saya. Lah ibu rasanya gimana? Aduh Pak, ayem, damainya luar biasa. Pak Hengki berkata, itu Tuhan Yesus Bu. Itu Tuhan Pak. Itu Isa Al-Masih. Kalau ibu berdoa kepada dia janji datang. Saudara, sampai hari ini masih SMS-an nih. Tapi ibu itu cerita, tiap kali dia berdoa, dia ngomong, tangan itu nempel di atas kepalanya sampai dengan hari ini. Kalau sudah sampai Tuhan mengintervensi sedemikian, tinggal apakah kita siap atau tidak. Saya percaya ini waktu tuaian yang luar biasa. Amen, saudara. So mari support apapun yang saudara-saudara kita, anak-anak kita lakukan, supaya mereka boleh jalan, bawa Injil, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Saudara, saya masih ada satu klip lagi dan satu gambar lagi untuk hari ini. Ada 4 kata yang tiba-tiba muncul di hati saya. Saya bilang, Tuhan, kalau waktunya sudah begitu singkat, kalau waktunya sudah begitu dekat, bukankah kami ini harus efisien? Dan saya bisa merasakan Tuhan berkata, iya nak. Setiap kesempatan yang aku beri, jangan pernah kau sia-siakan. Dan tiba-tiba muncul 4 kata. Dan 4 kata ini sebetulnya hakikatnya sama. Mengajar kita untuk tidak selfish atau hidup untuk kepentingan sendiri. Dan saya mau bahas dengan saudara 4 kata dalam bahasa Ibrani ini. Saya tidak akan baca atau buka ayatnya, Anda boleh cari sendiri nanti. Tapi ini real ada, dan saya mau tunjukkan kepada saudara apa yang sebetulnya hari-hari ini Tuhan inginkan. Saudara, kata yang pertama sudah pernah kita pelajari panjang lebar di tahun lalu, bahkan menjadi tema daripada Bahtera tahun lalu, yaitu kata tov. Kata itu memang artinya baik, atau bahkan sangat baik. Tetapi saya menemukan satu lagi, hakikat dari pengertian baik itu, baik yang seperti apa?
Ternyata kata tov itu adalah sesuatu yang baik, apapun itu yang baik atau bahkan sangat baik, tetapi dalam pengertian functional atau berfungsi. Semakin baik, maka artinya segala sesuatu itu fungsinya makin banyak dan berdampak makin banyak kepada orang lain. Ketika saya temukan ini, saya kaget. Tuhan seperti berkata begini, kalau ada mobil atau mesin yang baru keluar dari pabrik, kalau Anda lihat mobil aja, kalau Anda beli mobil baru, maka pada kaca mobil itu akan ada sebuah stiker. Dan stikernya adalah namanya quality check atau quality control. Kalau mobil itu lolos lewat quality control, maka akan diberi tanda, oke, ini sudah lewat quality control. Sebetulnya yang dikatakan oke itu apanya? Sudah bukan lagi desainnya. Itu di awal ketika masih berupa gambar. Tapi ketika sudah siap dipasarkan, yang dibilang oke itu sebagian besar adalah mobil ini semua perangkatnya berfungsi. Kalau kita mau hidup pada akhir zaman dengan benar, hiduplah dengan tov. Artinya ada fungsi dalam kehidupan kita. Dan itu sebetulnya semata-mata sebuah pilihan. Anda bisa berfungsi untuk satu orang, Anda bisa berfungsi untuk keluargamu, Anda bisa berfungsi untuk anakmu, Anda bisa berfungsi untuk beberapa orang, atau Anda bisa berfungsi untuk begitu banyak orang. Bulan lalu saya cerita dengan saudara sesuatu. Saya mau ulang sedikit. Dan saya melihat makin hari fungsinya makin ajaib. Dan itu yang Tuhan berkata itu loh, yang namanya berfungsi. Saudara pernah dengar ilustrasi apa bedanya babi dengan sapi? Pernah? Babi itu enggak ada namanya, mari kita minum susu babi. Enggak ada kan saudara? Mari kita membajak sawah dengan pasukan babi. Enggak pernah toh? Babi itu hanya berfungsi untuk diapain? Makan. Itu pun tidak semua mau. Walaupun enak. Ya toh, termasuk katanya anaknya Pak Jokowi. Tidak tahu bahwa itu babi. Dia terlanjur makan. Dan berkata, dia bertobat tapi berkata, sebenarnya enak. Gitu. Tapi kalau sapi atau kerbau atau lembu, tenaganya bisa dipakai, kulitnya bisa dipakai, susunya diperas. Betul kan? Bahkan hidungnya aja untuk rujak cingur. Jadi saudara ini golongan babi atau lembu sebetulnya. Anda yang harus menentukan sendiri. Fungsi Anda itu mau seberapa? Dan ternyata itu sebuah pilihan, saudara. Lebih dari 2 bulan yang lalu, Anda kan tahu saya bertahun-tahun bicara memproklamirkan di mana-mana. Dari kecil saya nggak tahan dengan bawang, saya nggak tahan dengan yang begitu-begitu Mesir itu saya nggak tahan, saudara. Saya nggak tahu, saya kalau kena itu muntah saya. Bukan karena kenapa-kenapa, saya tidak tahu, penjelasannya tidak ada. Tapi lebih dari 2 bulan yang lalu ada seorang ibu yang kontak saya lagi di Surabaya. Dia berkata, Pak, setiap kali saya mendoakan Bapak, saya mendoakan kesehatan Bapak. Wah, saya bilang terima kasih. Lalu kemudian dia berkata, ini loh Pak, ada ramuan hebat sekali, tapi Bapak mungkin nggak suka. Saya bilang, kenapa Ibu yakin saya nggak suka? Ramuannya apa? 5 macam, dia sebut ini. Terakhir dia berkata,
bawang, Pak. Dan itu jumlahnya cukup mantap. Nah, saya berkata gini, iya Bu, terima kasih, saya tidak, puji Tuhan. Tetap doakan saya, tapi yang itu tidak usah. Selesai pembicaraan, Tuhan bicara sama saya. Dan dia berkata, itu baik, Nak. Kalau dia ngomong bahasa Ibrani, itu tof, Nak. Nah, baik dalam arti kata, ada fungsinya. Buat siapa? Saya bisa berkata bahwa itu akan baik, cukup berhenti buat kesehatan saya. That's it. Dan itu benar. Saya tidak mau, tapi ketika saya dengar Tuhan berkata itu baik, lemes saya terus terang. Saya bilang, waduh, Tuhan, Engkau ngerti hatiku. Tidak pengen berontak, dan aku tahu Engkau cukup berkata seperti itu. Aku sudah tahu yang Engkau mau. 2 hari kemudian, teman saya pendeta satu lagi, Pak Yos datang. Pak, ini Pak ramuan luar biasa, terbukti Pak, bla bla bla. Ada orang harusnya di ring jantungnya minum, ini enggak pakai Pak. Bla, segala macam promosi. Saya bilang, ini dari apa Pak bahannya? Kalau Pak Yos terang-terang, bawang Pak. Lemes saya saudara. Saya berkata, berarti ini yang diomongin tadi. Tapi dalam 2 hari sudah seperti itu, saya bilang, saya mau coba. Orang di kantor kaget. Pak, Bapak serius mau coba? Saya mau coba. Muntah loh Pak. Belum tentu. Terus gimana cara minumnya? Pokoknya gini-gini, oke. Sediakan kopi dulu. Kopi, air putih, roti, segala macam lemper, saya sediakan komplit. Menetralisir kalau sampai terjadi sesuatu. Karena itu harus hari bersejarah, saudara. Gak tahan saya memang, gak tahan kok. Begitu dikasihkan sendok, saya masukkan mulut, saya telan. Wah, hari itu saya diizinkan nyombong dengan Tuhan. Menurut saya loh saudara, diizinkan sekali tok itu. Wah, saya bisa kok. Lalu kemudian, aku mau. Saya nekat saudara. Setelah 1,5 bulan, kan sejujurnya saya merasakan perubahan di fisik saya. Saya bilang, wih, ini ajaib. Ada berkat tambahan ternyata. Lemak-lemak larut. Weight loss, saudara. Dulu nengkingi orang gemuk, Tuhan membuat saya menikmati hasilnya. Si menantu itu pengen kurus tapi nggak pernah nengkingi orang gemuk. Itu membuat masalah. Sehingga saya menikmati ini tuayan, saudara. Tadi Pak Haryanto tanya, Pak turun berapa kilo? Sudah jangan tanya-tanya, tenang saja, pokoknya semua oke. Setelah 1,5 bulan, saya nikmati hasilnya. Saya ngomong dengan teman-teman, ada dokter, ada segala macam. Kenapa enggak kalian buat sendiri? Terus gini omongin, kita tidak cari uang, tapi ini harus tof. Karena aku nyoba betul bagus buat hidupku, badanku. Kita jual, harganya seperti orang lain jual. Tapi tof kedua orang lain akan nikmati. Tapi aku minta kamu cari bahan yang paling baik. Bukan untuk cari uang, cari bahan paling baik. Dan tidak memanipulasi. Diganti apa, jangan. Kelebihan dari apapun, kita pakai buat memberi beasiswa anak sekolah. Sehingga lebih banyak yang bisa sekolah. Mereka bilang setuju. Sampai hari ini saudara, yang masak itu pendeta, dokter, dan pengusaha besar. Bukan orang dibayar, ditungguin. Saya nggak tahu tahan berapa lama mereka, tapi sampai hari ini itu ditungguin sendiri. Saya pertama kali ikut nungguin, saya masuk, saya kuatkan hati saya saudara. Saya lihat bawang begitu banyak di blender. Saya keluar tuh sebadan saya bau bawang semua. Saudara sudah kan jalan 1 hari, baru terjadi minggu lalu, 2 minggu lalu. Cari bawangnya susah, karena tidak bisa sembarang. Yang impor dan sebagainya enggak, Bang. Khusus itu. Di Semarang enggak ada. Cari mana-mana, enggak ada barang. Lalu ada teman dari Solo telepon. Di Tawangmangu, Anda tahu Tawangmangu, Anda mesti ke Solo, dari Solo Anda naik ke Karanganyar, Karanganyar Anda naik Tawangmangu.
Itu Tawangmangu mentok istilah saya, perbatasan dengan Jawa Timur. Teman ini berkata, ini loh ada pendeta yang bisa nyediakan bawang yang kau minta. Di kontak, ada Bu sekian puluh kilo. Harganya berapa sekian, wajar harga normal. Akhirnya ini awalnya ini bukan karena suara Tuhan, saudara. Awalnya karena kepepet. Akhirnya mereka berangkat. Nah ada teman yang dengar begitu, dia marah-marah. Kalian tuh nggak ngitung bisnis ya. Bensinnya berapa itu ke Tawangmangu, bolak-balik naik mobil, nyuruh orang bla 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 bla. Nah teman yang ngurus ini ngomong gini, dibantu tidak, diomeli kayak begini. Tapi nggak ada pilihan lain. Karena begitu kami produksi langsung habis. Ini orang sudah repeat order karena berkata, iya bagus tuh. Jadi permintaan makin banyak. Ini yang bagian jaga terima orderan lagi nangis, saudara. Dimarah-marahi orang, mana punya saya. Padahal itu kan perlu proses untuk buat, saudara. Yang paling berat itu ngupas bawangnya. Kita lagi cari mesin untuk ngupasnya. Itu sekarang di sekolah kami diterbang, anak terlambat sekolah masuk kelas, hukumannya ngupas bawang. Tadinya kan enggak, bersihin WC, suruh apa, enak sekarang ngupas bawang. Sambil diomongin ini buat teman-temanmu bisa sekolah. Sambil nangis-nangis karena kepedesan ngupas bawang. Untung zaman saya dulu tidak ada begitu, saudara. Saudara, akhirnya toh diambil, memang jauh. Nah, hari Jumat kemarin saya memang ke Solo, karena Sabtu kemarin saya khotbah Natal di Solo. Itu merupakan Natal paling aneh memang, parade pejabat sebetulnya. Dari Jakarta banyak sekali yang datang. Nah, saya ada juga anak Tuhan Solo ingin memberi tanah kepada kami untuk pelayanan tanah. Saya bilang, aku mau lihat tanahnya. Dan pagi itu Tuhan ngomong, ketemui pendeta itu, yang di Tawangmangu itu. Saudara, saya kaget sekali. Ternyata waktu itu di kontak, kita berkata, Pak ketemu di Karanganyar. Kita ketemu di coffee shop. Coffee shop itu apa? Tempat jual kopi. Oh, yang ada kayak restoran itu Pak. Ya di situ. Itu untuk menjelaskan coffee shop aja susah. Ini betul-betul pendeta desa benar, saudara. Akhirnya singkat cerita kira-kira sore hari, datang dia naik motor. Ketemu dengan kami, saya ajak salaman, begitu nyalami saya, dia bilang gini, Pak Petrus, saya tahun 90-an akhir, KKR pertama saya ikut KKR-nya Bapak di Lampung. Bapak khotbah tentang ini, saya sudah lupa dia masih ingat, saudara. Terus duduk ngobrol, terus dia cerita. Ya, bersama dengan saya termasuk teman yang baru, itu termasuk dengerin, saudara. Sehingga terjadi pertobatan hari itu. Dia ngomong begini, Pak, saya orang Palembang. Keluarga besar saya tidak ada yang Kristen. Tapi bapak saya lagi sembahyang satu hari. Didatangi Isa Al-Masih. Singkat cerita, dalam beberapa tahun kemudian, seluruh keluarga kami diajak bapak ikut Tuhan Yesus. Dan kami ini 6 bersaudara, 3 diantaranya jadi hamba Tuhan termasuk saya. Lalu kemudian dia cerita, yang 2 saudara saya Pak, ikut membantu pelayanan pesat. Saya kaget, pesat kan pendirinya teman saya. Saya dulu Pak, ikut sekolah Alkitab di Tawangmangu. Selesai, saya ditempatkan di Jakarta. Sudah enak Pak. Satu hari, baru sebentar, Tuhan berkata, namanya Pak Pendi. Pendi, kembali ke Tawangmangu. Saya balik di satu desa, dekat perbatasan Jawa Timur. Terus saya tanya, apa yang terjadi? Terus dia mulai ngomong, saudara. Dan ngomongnya pertama begini, Pak, Bapak dengan Bu Iin buat seminar yang lalu di Solo, saya hadir Pak. Ibu Nani buat seminar di Solo, saya hadir. Ada acara membangun pasukan, saya ikut bangun pasukan Pak. Loh ini orang ini,
orang Bahtera tak tercatat sebetulnya saudara. Tapi tinggal di ujung. Dan dia cerita. Nah ini teman saya ini bertobat karena ngomong begini. Saya pernah 2 tahun Pak dibimbing oleh bapak ini. Nah bapak itu adalah hampir menjadi mertuanya teman saya ini saudara. Sehingga dia kaget, dia berkata, Pak muka saya gak ditemplak. Berapa kali? Saya bilang, sekali Pak, baguslah, untung tidak 3 kali. Dan dia cerita, di tempat kami Pak, garis kerasnya itu banyak, ada 5. Tempat perekrutan. Dan dia berkata yang paling mengerikan, dari anak kecil sampai kakek-kakek, pakai narkoba, sabu-sabu. Bayangin saudara, nyabu saudara. Satu hari dia tolongi 17 anak muda yang ditahan polisi, dia tolongi dikeluarkan. Dan dia janji akan membina mereka. Ditolongi 17, panggil Pak Lurahnya. Pak Lurah sudah nggak tahan, sudah tidak tahu harus berbuat apa. Dan lurahnya ngomong terus terang, kamu disuruh sembahyang, ngaji tidak mau, masuk gereja aja. Daripada melebur rokok. Bayangin, sekarang jadi jemaatnya dia. Tapi untuk kebaktian bebas gak bisa. Dia bilang sebagian Pak, jemaat saya itu ibadahnya hampir tiap hari. Dia ajari mereka nanam macam-macam. Kalau siang saya ikut ke ladang Pak, ikut manen bantu mereka. Saya bawa karung, saya bawa celurit. Dalam karung saya isinya Alkitab. Selesai bantu manen, tengah hari istirahat, kami duduk di tengah-tengah ladang. Saya bukain Alkitab, saya ngajar mereka. Saya memang ambil bawang ini Pak, untuk bantu masarkan produk mereka. Tapi ini cara saya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di desa. Saudara, pada waktu kami mendengar itu, saya kaget. Dan teman saya ini berkata, iya ya Pak, kita ini pergi ke seluruh dunia dengan red carpet. Saya bisa marahin teman saya hanya karena ketawang mangu. Karena saya berpikir hanya soal ongkos. Bahwa ternyata dengan ini, kita menolong satu hamba Tuhan. Tidak minta apa-apa buat dirinya. Setia mengabdikan dirinya di front terdepan. Sekarang kalau kita bisa beli bawang dari dia, bukankah artinya kita membantu dia untuk memberitakan Injil sampai di sana? Tof artinya baik buat saya, baik buat yang ikut minum, baik buat anak-anak sekolah, baik buat Pak Pendi, dan tof itu menyukakan hati Tuhan. Amen, saudara. Setiap hari Anda harus tanya dengan dirimu, babikah aku? Atau lembunya Tuhan? Bagian daripada yang namanya kendaraan surgawi itu 4 wajah. 1 diantaranya lembu. Fungsinya bisa begitu banyak. Tapi ada orang yang sebetulnya hanya cuman seperti babi. Yang baik kalau dia sudah mati. Babi selama hidup, baunya juga kita haleluya. Wajahnya enggak ada lucunya. Lihat toh. Senyumnya menyeringai, mengerikan. Dan hanya satu kebaikan. Siapa yang ingin hidupmu tof bagi banyak orang? Itu keputusan. Putuskan tiap hari aku melakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua adalah kata dalam bahasa Yunani. Itu kata diterjemahkan dengan kata memiliki. Dan saya pernah mengatakan bahwa kata itu artinya echo. Gema. Memiliki bukan sekedar artinya Anda menguasai sesuatu buat dirimu sendiri. Memiliki artinya adalah Anda dengan apa yang Tuhan percayakan dan taruh di tanganmu, itu punya gema yang begitu rupa,
sehingga orang lain kena dampaknya. Nanti saya mau putar sebentar lagi klipnya, tapi saya dengarkan penjelasan saya dulu. Baru kemudian saya mau putar klip tentang Yubel besar. Saudara, bulan lalu saya share dengan saudara, sekaligus ini sebuah kesaksian dan laporan buat Anda. Tuhan berkata, nak, ini tahun Yubel besar. Bantu anak-anakku, bantu gereja-gereja yang susah. Saya berterima kasih untuk support Anda dan kesertaan Anda secara keuangan. Akhirnya dalam 1 bulan ini masuk mungkin hampir 40 sekarang daftar gereja yang minta kita bantu. Sampai hari ini, minggu ini kita sudah mulai kerja 3 atau 4 gereja. Dan saya mau cerita dengan saudara, salah satu yang sedang kami kerjakan, nanti ada gambarnya. Ini peristiwa tanggal 28 Desember kemarin. Berarti ada 3 peristiwa itu. Yang pertama, Bahtera dimulai tanggal 28 Desember. Kemudian AirAsia mengalami musibah. Dan yang ketiga, Pak Pendeta ini. Saya nggak nyebut nama gerejanya. Tapi ini gereja membuat acara rangkaian KKR Natal pada akhir tahun 2014. Dan hamba Tuhannya mengundang temannya, pendeta dari Jakarta, untuk bicara di gerejanya. Dan pendeta dari Jakarta ini kemudian datang dengan istri dan 2 orang anaknya. Anak yang pertama, perempuan umur 7 tahun, anak yang kedua laki umur 3 tahun. Karena keterbatasan, jadi Pak Pendeta dan keluarganya itu diajak nginep di rumah pastori Pak Pendeta ini. Rupanya mereka punya 2 kamar, 1 kamar kemudian diberikan kepada keluarga temannya ini. Hari itu tanggal 28 Desember, jam 3 sore. Istri dari Pak Pendeta yang dari Jakarta ini sedang di kamar dan anak yang kecil umur 3 tahun lagi tidur. Lalu ada seperti dorongan pengen keluar ini si ibu pendeta ini. Jadi dia keluar ngobrol dengan yang lain-lain. Tiba-tiba terdengar bunyi gemuruh yang luar biasa. Dan waktu mereka cari sumbernya, rupanya kamar di tempat si anak itu tidur, atasnya runtuh, saudara. Nah, konstruksinya itu sebagian dari beton, yang menurut saya sih kata teman-teman itu mungkin campurannya konstruksinya nggak beres. Tapi itu beton, saudara, jatuh. Persis kena kepala dari anak kecil umur 3 tahun. Waktu mereka masuk ke dalam, itu anak sudah seperti tertimbun reruntuhan itu. Kira-kira mungkin 0,5 meter lebih. Mereka cukup histeris. Dan dengan cepat mereka singkir-singkirkan, tapi sebagian memang beton. Jadi ngangkatnya itu berat. Dan tidak ada orang lain pas pada waktu itu. Orang kampung ikut bantu. Dan anak itu ditarik keluar, saudara. Sudah tidak bergerak. Cerita orang kampung itu anak dibawa keluar. Dipegang nadinya, sudah nggak ada denyutnya. Dilihat di nafasnya, sudah nggak ada nafasnya. Orang di kampung itu berkata, mati ini anak. Nanti Anda akan lihat itu. Sisa-sisa reruntuhannya itu masih ada. Nah, begitu melihat adiknya tidak bergerak, kakaknya umur 7 tahun, dia teriak-teriak 15 menit. Dan si anak perempuan ini teriak bilang, Tuhan jangan ambil adikku, dia teriak-teriak. Dan setelah 15 menit, orang-orang cerita itu, tangannya bergerak. Hidup lagi, saudara. Dan ketika diangkat, dia buka mata. Dibawa ke dokter, dicek semua. Luka pun tidak. Tidak ada yang patah, tidak ada yang lecet, sempurna, lari-lari lagi. Seperti nggak terjadi apa-apa. Saudara, yang Anda tepuki kan kebangkitannya ya, bukan kematiannya ya, saya harap Anda mengerti itu. Tapi peristiwa itu sebetulnya yang saya bayangkan adalah
Bedanya apa dengan saya hamba Tuhan? Dia pendeta, saya pendeta, dia menggembalakan, saya menggembalakan. Tanggal 28 Desember saya dengan belasan ribu anak Tuhan, nyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan, nikmati kebahagiaan dengan Tuhan. Di saat yang sama, pelayan Tuhan, bagian daripada rumahnya rubuh. Waktu dicek, kira-kira kita harus bongkar hampir separuh rumah itu. Saudara, ketika saya dengar cerita itu, ada banyak orang tanya dengan saya, Pak, mengapa bisa begitu? Saya bilang, aku nggak punya kapasitas untuk menilai orang lain. Tapi yang saya tahu adalah, kalau itu masih dalam jangkauan tangan kita, adalah kewajiban kita untuk memberkati orang lain seperti yang Tuhan perintahkan. Dan apa yang kita punya harus jadi echo, sehingga ada orang-orang lain yang ikut mendengar, bukan hanya mendengar, tapi menangkap sesuatu. Dan bukankah itu hati Yesus, saudara? Tolong diputar klipnya yang Yobel besar, supaya teman-teman bisa melihat. Thank you. Now is the time for us to rise higher than ever, standing in unity, conquering the world for God, with love and passion, and eyes only on our King, bringing salvation to the end of the earth, to the end of the earth. Explore the power within me, for the world is now awaiting the salvation from Jehovah. Prepare the way for the King, as your kingdom reigns on nations, let your glory fill the earth. Kingdom explosion. Now is the time for us to rise higher than ever, standing in unity, conquering the world for God, with love and passion, and eyes only on our King, bringing salvation to the end of the earth, to the end of the earth. Ya, saya Pendeta Wahyudi dari Gereja Baptis Telogosari. Sangat mengucap terima kasih kepada Gereja GKI Stadium yang telah ada kerjasama yang baik, di mana telah mendukung dalam pelayanan untuk kelanjutan renovasi pastori Gereja Baptis Telogosari. Pertama-tama kami menaikkan ucapan syukur di pemberian terima kasih kepada Maha Besar Tuhan, karena sudah lama gereja bergumul untuk memasang plafon dan berganti pintu samping dan merubahkan kaca bagian atas, dan syukur puji Tuhan karena ini adalah satu jawaban dari Tuhan melalui suatu gereja yang berada di Semarang, yaitu gereja GKI. Ya, saya Pendeta Harim Biono, Gembala Sidang Gereja Rehobot Semarang Manyaran, menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan renovasi gereja kami, yang mana kami sudah gumuli selama 3,5 tahun. Kami keterocohan dan kebanjiran jika hujan, tetapi lewat pertolongan anak-anak Tuhan, khususnya gereja GKI Holy Stadium, kami selaku hamba Tuhan nggak bisa membalas apa-apa selain daripada doa kami. Kiranya pelayanan Pak Petrus beserta dengan tim yang ada diberkati Tuhan.
Kepada Anda persembahan yang malam ini kita mau berikan lagi, kita mau pakai untuk melanjutkan akan pekerjaan Tuhan supaya makin banyak yang tertolong. Amen, saudara. So yang pertama kita belajar soal tov, yang kedua kita belajar soal yang namanya echo, yang ketiga adalah satu kata dalam bahasa Ibrani yaitu kata cinta. Dan kata itu adalah kata ahav dalam bahasa Ibrani, dan sebetulnya kata ahav itu artinya I give. Aku memberi. Ada banyak orang yang berkata aku mencintaimu, tapi artinya aku mengontrol hidupmu. Tapi cinta yang sebenarnya selalu berkata I give. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga, apa saudara? Diberikannya anaknya yang tunggal. Sebab cinta artinya I give. Nah banyak orang berkata, Pak, buat apa kita memberi terus? Saya berkata, tidakkah Anda menyadari bahwa sebetulnya apapun yang kita lakukan ini ujungnya sebetulnya yang menikmati tuaian adalah kita sendiri. Saya membaca sebuah kisah menarik. Di New York satu hari ada seorang pria sedang jalan melewati taman kota yang besar sekali. Dan hari sudah mulai gelap. Sepi, tidak ada siapa-siapa, dia jalan sendiri. Dan tiba-tiba dari jarak yang tidak terlalu jauh dia mendengar suara perempuan minta tolong. Dan langsung instingnya berkata, wanita itu sedang dalam bahaya. Pada waktu itu dia bergumul sebenarnya, aku tolongin tidak? Maka pikirannya berkata, kalau kamu tolongin dia, kalau itu penjahatnya bersenjata, kamu akan mati. Tapi kalau kamu tidak tolongin dia, kamu toh tidak kenal dengan wanita itu. Buat apa engkau mempertaruhkan akan hidupmu untuk seseorang yang kamu tidak kenal? Dan konflik itu sekian detik, saudara, berlangsung dalam dirinya. Ini sebuah true story. Dan akhirnya dia mendengar suara perempuan itu sudah makin lemah. Dan hatinya berkata, si pemangsa itu akan menang. Dan tiba-tiba entah apa, dalam pikirannya dia berkata, mengapa aku begitu egois? Aku harus tolong perempuan itu, apapun resikonya. Dan tiba-tiba ada sebuah kekuatan, dia teriak ke Tuhan, dia bilang, tolongnya aku Tuhan. Dia lari, saudara, ke arah suara itu. Dan dia lihat, walaupun tidak jelas wajahnya karena sudah gelap, seorang perempuan sedang ditindih oleh seorang pria akan diperkosa. Dan tiba-tiba dengan keberanian yang entah dari mana, dia tarik baju pria itu dan dibanting, saudara. Dan si pria ini ketika dia kaget ditarik ke belakang dan dibanting, tidak berani melawan. Tiba-tiba kabur lari. Bapak ini merasa tenang. Dia nggak ngelawan, dia kabur. Dalam samar-samar tuh, dia lihat perempuan di semak-semak itu. Lalu kemudian pria ini berkata, Miss, kamu baik-baik saja. Dan tiba-tiba terdengar jawaban dari perempuan itu. Anda tahu jawabannya apa? Sambil nangis, dia bertanya, Dad, is that you? Papi, kamukah itu? Ternyata itu anak gadisnya sendiri. Coba Anda pikir. Seandainya dia memutuskan untuk kabur aja. Tidak peduli dan biarkan terjadi. Menurut saya malam itu anaknya akan pulang kalau masih hidup. Dan dia dengan hancur akan berkata, aku diperkosa di taman itu. Dan saya yakin dia akan tanya, di mana? Jam berapa? Dan akhirnya dia akan tahu. Suara minta tolong itu adalah suara siapa? Anaknya sendiri. Apa yang terjadi seandainya dia tidak menolong?
Kalau Anda di posisi itu, bisakah Anda mengampuni dirimu sendiri? Saudara, love means I give. Saya mau ngomong apa adanya. Semua hamba Tuhan tadi yang ditayangkan, saya belum pernah ketemu. Saya tidak kenal mereka sama sekali secara pribadi. Tapi mengapa Bapak berbuat seperti itu? Saya bilang Tuhan yang suruh. Dan pada waktu kami mulai melakukannya, kita mulai melakukannya, di situ yang namanya compassion mulai keluar. Dan saya dengar Tuhan berkata, "Nak, aku bahagia. Lihat anakku melakukan seperti itu. Itu baru anakku." Saya berharap Anda mengerti. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Sebab engkau tidak mengerti orang itu artinya apa buat hidupmu dalam beberapa jam kemudian. Waktunya tinggal sangat singkat. Ayo serius saudara, mengerjakan yang Tuhan mau. Amin. Yang keempat dan yang terakhir, saya belajar tentang kata forgiveness, pengampunan. Saudara, aneh sekali kalau Anda mempelajari kata forgiveness, kata pengampunan, kata forgive, sebetulnya dari kata Inggris kuno forgiven. Dan itu dua kata yaitu given dan for. Kalau Anda sambung, sebetulnya adalah giving completely. Mengampuni itu artinya memberi dengan seluruhnya. Tapi pengertiannya adalah, pengampunan artinya to give up desire or power to punish. Menyerahkan, meletakkan keinginan kita atau power kita untuk menghukum. Berarti orang yang disalahi itu ada di atas orang yang nyalai. Ngerti nggak saudara? Kalau Anda dijahatin orang dengan apapun, otomatis engkau di atas. Sebab Anda punya power untuk to punish or to forgive. Dan ada begitu banyak sebetulnya janji Tuhan yang tidak bisa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebetulnya salah satu penyebab penghambatnya adalah karena kita tidak mau mengampuni. Saya mau tutup dengan sebuah gambar. Coba tolong tunjukkan gambar ini. Saudara, ini peristiwa dimulai tahun 2014 atau 2007 maaf. Ada seorang bernama Balal, kalau Anda lihat gambarnya, saya harap cukup jelas itu. Yang di atas itu, yang matanya ditutup dengan kain hitam dan segera akan digantung. Ini terjadi di Iran tahun 2007, ketika orang yang bernama Balal itu dengan kejam membunuh seorang remaja usia 18 tahun yang bernama Abdullah Hussein Sadeh. Remaja ini direnggut nyawanya dengan kejam oleh Balal tahun 2007. Dan kemudian polisi dengan cepat bisa menangkapnya. Dan kemudian lewat proses persidangan, akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang bernama Balal. Saudara, Anda harus mengerti tiap negara punya tata cara yang berbeda.
Di Iran kalau kasus pembunuhan seperti ini, dan orang itu dihukum mati, hukumannya dengan cara digantung. Tapi Anda tidak akan melihat hukuman gantung menggunakan teknologi. Walaupun sederhana, ini juga teknologi, tapi ini teknologi sangat primitif. Jadi orang itu akan ditutup matanya, tangan diikat seperti Anda lihat itu. Dan waktu terjadi itu balal teriak-teriak takut, saudara. Maka biasanya setelah diikat di lehernya, maka orang tua atau keluarga dari korban harus datang menyaksikan. Dan bukan hanya menyaksikan, cara gantungnya itu aneh. Ada tiang gantungan memang, terus si orang pesakitan ini, itu disuruh naik di atas kursi kayu atau dingklik. Dan biasanya agak jinjit sedikit. Nanti, keluarga dari korban harus nendang kursi itu. Jadi kalau Anda ngerti itu, yang mau itu bukan algojo yang terus narik sehingga ada seperti lubang turun tergantung mati, itu enggak. Naik di dingklik kursi kayu begitu, suruh jinjit begini, kalungin tali di lehernya, tutup matanya, nanti keluarga dari korban yang dia bunuh, tendang dengan kakinya, tendang langsung, itu mati di depan keluarga korban. Dan peristiwa ini terjadi bulan April tahun 2014 kemarin, belum setahun yang lalu. Dan pada waktu itu diputuskan yang akan nendang adalah ibu dari Abdullah. Dan disaksikan oleh bapak dari ayah daripada Abdullah. Saudara, tapi ini ceritanya. Dua gambar ini sebetulnya bicara sangat banyak. 10 hari sebelum peristiwa eksekusi terjadi, ibu daripada Abdullah ini bermimpi. Kalau Anda lihat bagian bawah, itu adalah ibunya. Dan dalam mimpi itu dia bertemu dengan Abdullah. Dia ceritakan pada pagi harinya. Dia berkata, semalam aku bermimpi, aku ketemu dengan Abdullah. Padahal itu peristiwa sudah 7 tahun silam. Lalu kemudian keluarganya bertanya, apa yang terjadi? Engkau lihat apa? Abdullah berkata kepadaku, ibu, jangan balas dendam. Tapi aku berkata, tidak, kematianmu harus dibalas. Dan pagi itu masih dengan histeris dia berkata, aku yang akan tendang kursi itu. Aku yang akan lihat detik-detik kematian Balal. Nyawa anakku harus dibalas dengan nyawa pembunuh anakku. Minggu itu hatinya makin keras. Kurang 2 hari daripada waktu eksekusi. Pada waktu dia terbangun, ibu ini berkata, semalam aku lihat Abdullah lagi. Tapi kali itu tidak dengan kemarahan dia bangun, dia nangis sejadi-jadinya. Keluarganya tanya, mengapa kamu sekarang menangis? Si ibu ini berkata, sebab Abdullah tidak mau bicara dengan aku. Aku coba ajak dia bicara, Abdullah tidak mau bicara dengan aku. Dan aku tahu dari matanya dia kecewa dengan aku. Karena aku tetap ingin balas dendam. Saudara, akhirnya tibalah hari H, di mana eksekusi dijalankan. Si ibu datang ke tempat hukuman bersama dengan suaminya. Lihat foto di atas. Balal dibawa naik ke tiang gantungan. Dia berontak sekali. Dia ketakutan. Dia teriak-teriak. Anda lihat ekspresinya mengerikan sekali. Dia tidak tenang. Dia sangat ketakutan. Nah, akhirnya pemerintah dan Algojo mempersilahkan si ibu ini tendang kursinya. Inilah sebuah saat yang ditunggu bertahun-tahun.
membalaskan kematian anaknya. Tapi kalau Anda lihat gambar itu, apa yang terjadi? Ibu itu maju ke depan, sangat dekat dengan wajah pembunuh anaknya. Dan tiba-tiba dia tampar muka Balal. Dan setelah ditampar dia berkata, aku mengampuni kamu. Aku tidak akan balas dendam, karena aku mengampuni kamu. Dan dia panggil suaminya. Dia berkata, suamiku, aku mengampuni dia. Tolong lepaskan tali gantungan ini dari lehernya. Dan suaminya melepaskan tali gantungan itu. Tidak berarti Balal bebas. Tetap dia harus masuk penjara. Tapi dia dibebaskan dari kematian oleh ibu dari Abdullah. Dan ini jadi the best cerita tentang apa yang manusia dengan cinta, dengan kasih bisa memberikan sebuah pengampunan yang begitu dahsyat. Saudara, kalau waktu sudah sangat dekat, ayo gunakan dengan tepat. Kalau ada yang harus Anda ampuni, sekarang waktunya. Ibu ini membuktikan dirinya. Pengampunan itu bisa. Dan ini jadi pembicaraan seluruh dunia. Dan orang memuji akan sebuah jiwa besar dan pengampunan yang seseorang bisa berikan. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitab saudara. Mari berdiri sama-sama. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara sebelum kita selesai. Kalau Tuhan izinkan besok Ibu Iin akan melanjutkan. Beliau akan bicara, ada banyak hal yang mau disampaikan, data-data yang ajaib. Untuk membuktikan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Yang saya bagikan hari ini adalah sebuah intro untuk membuat Anda mengerti apa yang harus dibuat. Saudara, sebelum kita berdoa, teman-teman yang mau support untuk acara youth, nanti kita akan berikan korban persembahan. Siapa yang masih butuh amplop boleh angkat tangan, coba nanti dibantu. Tapi teman-teman yang mau support youth, Anda boleh ke depan, ada jam tangan di sini. Beberapa Anda tanya dengan kami, Pak itu produk minuman apa, herbal dan sebagainya. Kita ada sedikit untuk Anda kalau Anda ingin coba. Tapi di depan aja supaya tidak di sana ya. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, di saat-saat yang sudah sedemikian dekat, beri kami hidup bijaksana. Ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hamba minta dalam nama Yesus, turunkan anugerah-Mu Tuhan. Turunkan anugerah-Mu. Malam ini kami mau bawa korban kami. Tapi kami mau berkata, Tuhan, biar ini tof. Buat banyak orang diberkati dan diselamatkan dan kenal dengan Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan dikuatkan hatinya karena mereka tahu mereka tidak sendiri. Tapi ada Tuhan yang menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Blessing yang ajaib turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin.